Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan langkah kita, niat kita, kesemuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih 4 mazhab, yaitu pembahasan kita masih membahas tentang mabahisul wudu, pembahasan tentang wudu, yaitu pada halaman 47. Halaman 47 baris yang paling bawah itu. 47 ada. Apaan? Oke, ada. Di belakang kita, belakang kitab. Ada. Halaman 47 paling bawah. Al-Hanabilah qalu. Benar nggak? Ada? Wih, lama banget ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita masih membahas tentang masalah wudu. Nah, pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, dalam pembahasan wudu ini sudah kita jelaskan atau kita pelajari bersama, yang pertama mengenai ta'rif, dan yang kedua mengenai hukum, hukum berwudu, perbuatan atau amal-amal apa saja yang mengharuskan kita untuk berwudu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu masalah kita
ketika akan melaksanakan tawaf. Ya, jadi tawaf itu ya yang akan kita lakukan itu harus dalam keadaan apa? Suci, yaitu dengan kita suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, nah kalau hadas kecil kita harus berwudu. Kenapa? Karena yang namanya tawaf itu at-tawafu bimanzilatis shalah. Ya. Tawaf itu kedudukannya sama dengan apa? Salat. Ya, makanya jangan sampai kalau kita lagi umroh tawaf kemudian batal, ya, jangan terusin tawafnya. Ya, wudhu dulu. Bagaimana caranya? Kita bawa semprotan ke atau kita minggir dulu ke? Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mesti harus dengan wudhu kita lakuin nggak pakai wudhu, berarti tawaf kita tidak sah. Ya, nah itu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah masalah memegang Quran. Ya, memegang Quran, kemarin Imam Malik mengatakan ada beberapa tuh. Ya, diperbolehkan memegang Al-Quran tanpa wudhu. Ada beberapa syarat itu. Ya, ada 3 syarat, ada 4 syarat. Ya, yang pertama harus apa? Ya, Al-Quran itu tertulis bukan dengan bahasa Arab. Ya, ala an yakuna Quran laisa maktuban bil lughah Arabiyyah. Ya, Al-Qur'annya itu kalau dia tidak tertulis dengan bahasa Arab itu boleh kita pegang, kata Imam Malik, meskipun kita dalam keadaan tidak berwudu. Ya, sekarang kan banyak tuh orang jago-jago baca Quran yang dibaca Latin. Ya kan? Tapi kalau kita yang biasa baca Arab, baca hurufan Latin, pakai Quran pakai Latin jadi repot. Berantakan kita. Ya, beda. Tuh. Nah, kalau ada Quran seperti itu kita boleh pegang, kata Imam Malik, meskipun kita dalam keadaan tidak berwudu. Ya, tuh. Yang kedua kata Imam Malik an yakuna mankushan ala dirham au dinar. Tuh. Ya, tertulis di mata uang. Ya, artinya Al-Qur'an itu tertulis di mata uang itu. Mata uang baik berupa dirham ataupun dinar, ya, itu boleh kita pegang meskipun kita dalam keadaan tidak berwudu. Ya, tuh. Seperti sekarang kan ya, ada namanya tuh tulisan-tulisan buku-buku ada Al-Qur'an itu. Ya, kalau kata Imam Malik boleh kita pegang. Tapi nanti ada beberapa pendapat mengatakan ya, kalau udah namanya Al-Qur'an mau tertulis dimanapun nggak boleh kita pegang kalau kita nggak punya wudu, ya, tuh. Kemudian yang ketiga an yattaqidal mushaf kullahu aw ba'dahu harazan. Boleh kita memegang Al-Qur'an tanpa wudu, tapi tujuannya apa? Harazan, menjaga. Ya, menjaga mungkin tuh Al-Qur'an saat kita lihat udah ada di pinggir empang, pengen kecebur. Kali orang habis baca Quran jadi kelupaan air di pinggir empang gitu. Ya, lah meskipun kita nggak punya wudu kita apa ya? Kita ambil lah, ya. Atau kita punya lemari tempat nyimpan Quran, banjir tahu-tahu banjirnya gede. Ya, hampir rubuh tuh lemari buku. Kita pegang tuh Quran enggak apa-apa meskipun kita dalam keadaan tidak berwudu. Itu namanya harazan, menjaga. Ya, menjaga kehormatan atau kemuliaan apa? Al-Qur'an. Ya, tuh. Yang berikutnya ala an yakuna hamilan musliman. Ya. Tuh, maaf. Yang berikutnya an yakuna hamiluhu mualliman. Ya. Kalau dia seorang guru, boleh juga au muta'alliman atau orang yang lagi belajar. Ya. Oh, guru, murid kalau lagi pada saling belajar dan mengajar, boleh megang Quran meskipun enggak dalam keadaan berwudu, kata Imam Malik. Tuh. Nah, sekarang kita lihat apa menurut pendapat Imam Hambali. Ya. Qalu bisyarti lihamlil mushaf au masuhu biduni wudu. Nah, ya, mereka berpendapat ya, boleh memegang Al-Qur'an meskipun dalam keadaan tidak berwudu. Yang pertama syaratnya an yakuna fi ghilafin munfasilin minhu. Tuh, Al-Qur'an itu ya berada di suatu apa? Ghilaf. Apa itu ghilaf?
Kalau kita bilang bisa dikatakan gilaf itu ya sampul atau tempat munfasil yang terpisah. Ya contohnya Bu, ini Al-Qur'an nih. Ya, ini Al-Qur'an. Kita taruh di sampul atau tempat yang terpisah, nggak nyambung, nggak nempel sama Quran. Ya, nah itu sampulnya boleh kita pegang, jangan Qur'annya. Ya, ya nempel tapi nggak langsung. Ya, artinya yang kita pegang bukan Qur'annya. Maksud kita adalah apa yang kita pegang? Sampulnya. Itu kata Imam Hambali. Tuh. Lihat lagi. Nah, fa in kana fi ghilafin mulassak bihi, ya. Nah, seandainya tuh, ya, sampul itu nempel. Ya, nempel pada Al-Qur'an. Contohnya kita tuh punya Quran cakep dah. Biar enggak rusak kita apain? Sampulin atau sayang ya kan. Biar enggak kena debu, biar enggak kotor tuh ya. Ka'an yakuna fikis au malqufan ya, an yakuna fikis. Nah, Quran yang nempel sama sampul itu apa? Ditaruh di dalam kantong. Nah, itu pegang kantongnya. Ya, jangan kita pegang apa? Sampulnya. Kenapa? Karena sampulnya tadi udah nempel. Kalau yang enggak nempel tadi Bu, boleh. Ya, tuh. Au malfufan fi mandil. Ya, atau Al-Qur'an itu terbungkus menggunakan selampe. Tangan keren selampe kalau orang gitu dah. Ya kan tahu kan selampe kan? Ya. Jadi Al-Qur'an kita pegang, ngambil selampe dulu dah. Ya, kita pegang. Selampe gitu. Boleh enggak? Boleh kata Imam Malik tuh. Ya, tuh. Awarok ya ataupun kita pegang melalui apa? Pakai kertas. Ya. Tuh. Tas koran ke, yang penting alat yang benda yang kita pegang untuk megang Quran itu dalam keadaan bersih dan suci. Ya, jangan untuk menghindari biar kita boleh megang Quran, kita pakai bendanya itu najis, boleh gak? Jangan. Ya, tuh. Kita harus tahu tuh, ya. Jadi kita ambil pakai kertas koran ke, kertas apa ke itu. Artinya kita nggak megang langsung apanya? Al-Qur'annya. Ya. Sama perdebatan ketika ya para ulama berbeda pendapat mengenai sentuhan laki perempuan yang bukan mahram batal wudu atau tidaknya. Ya, Imam Syafi'i bilang kan batal. Sentuhan laki bini aja batal. Ya, kata Imam Hanafi enggak batal. Ya, kenapa? Karena ketika itu apa? Nabi aja ngapain? Mindahin kaki Sayyidah Aisyah saat Nabi mau sujud, ya, kaki Aisyah terjolol keluar, lagi mau sujud dipindahin. Disingkirin tuh. Orang perempuan biasa tidurnya gelasak. Hah? Enggak juga ya? Kebanyakan ya. Ya. Nah, ketika Nabi mau sujud, ya, kaki Sayyidah Aisyah apa? Ngejolor keluar tuh. Akhirnya Nabi pindahin. Kata Imam Syafi'i enggak begitu. Nabi waktu mau pindahin kaki Sayyidah Aisyah pakai selampe. Jadi enggak langsung nyentuh kaki Sayyidah Aisyah. Tuh, itu ada aja alasannya. Memang benar. Ya, jadi siapa yang benar? Semuanya enggak ada yang salah. Ya, semuanya benar. Tuh. Nah, ini kita pengen megang Quran, tapi kita enggak ada wudu. Ya, ambil aja kertas, pegang kertas, kita pegang Al-Qur'an pindahin. Boleh enggak? Boleh. Ini yang wudu. Kalau lagi junub beda lagi nanti. Ya, lagi haid, ya, lagi nifas, lain lagi hukumnya nanti itu. Ya. Baik. Au yakuna maudu'an fi sunduq. Ya, atau berada di suatu tempat yang namanya sunduk. Ya, ada kan tempat Al-Qur'an tuh ya. Kayak orang nikah kan mas kawinnya Al-Qur'an tuh, Al-Qur'an ditaruh di tempat cakep, tempat dibaca kagak. Ya. Tuh, dengan ankahtuka wa zawwajtuka ma'a makhtubatika, ya, fulanah binti fulan bimahril Qur'anil Karim wa adawatis shalah, ya. Ya, secara apa? Tunai, ya.
Mas kawinnya perlengkapan sholat, Al-Quran. Nih awas nih, nggak boleh sembarangan nih. Ya, jangan dijadiin itu buat karena murahnya aja. Ya, cakep bungkusan Quran ini mah cakep terbuat dari ukiran mahalan ukiran yang Qurannya dibaca kagak. Jangan. Ya, kita berani berbuat, berani apa? Tanggung jawab, konsekuensi kita. Kita sudah memberikan mahar berupa kitab suci Al-Quran, berupa perlengkapan sholat, berarti kita siap membimbing istri kita untuk selalu baca Quran dan sholat kan gitu. Ya. Nah, dulu nggak ada mah orang sekarang belagu aja. Ya, belagu. Ya. Nah sekarang persyaratan orang mau nikah di pemerintah sekarang sebelum nikah harus prawedding dulu. Padahal prawedding belum boleh, malah disuruh harus mengirimkan foto prawedding sebelum akad nikah katanya. Coba gimana coba? Ya, kan belum boleh. Ntar apa namanya nikah belum kita udah monyong bareng gitu ya. Ya, udah keluar lidah bareng. Ya kan udah melotot bareng kan begitu. Ya, bingung kita sekarang tuh di kita tuh. Ya, itu diharuskan kalau pengen mengajukan ya nikah melalui KUA, katanya harus apa? Harus mengirim foto prawedding dulu. Berarti kan dilegalkan itu yang namanya apa? Zina kan begitu. Ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Tuh, ya. Au an yakuna fi amtiatin al-manzil. Ya. Atau boleh kita megang Quran meskipun dalam tidak keadaan berwudu. Al-Quran itu berada di mana? Fi amtiah al-manzil. Ya, di suatu tempat yang merupakan apa? Perhiasan rumah. Ya. Nah, kalau kita langsung, nah itu tetap nggak boleh, ya. Tuh. Nah, tadi dikatakan khirqatin tahiratin wa nahwihi. Nah, khirqahnya itu pembungkusnya itu harus apa? Suci, bendanya itu nggak boleh benda yang najis, jangan. Ya, itu. Megang Al-Qur'an nggak punya wudu, ngambil tisu di toilet. Toiletnya udah bekas orang pakai nyebok. Ya. Nggak sekolah aja ya. Nggak ada tisu, gue ke toilet dan ada di tong sampah, ambil aja. Padahal tuh toilet bekas apaan? Bekas orang cebok. Iya, tuh kan kalau hotel-hotel sekarang sengaja bu, airnya susah. Ya, apalagi hotel yang paling mahal sekarang, bukan enak gitu, ribet. Ya, ada air dirahasiain, orang kagak ngerti ini orang kok nggak ada airnya padahal pakai sensor. Ya, kemarin saya di mana tuh di Dauha di Qatar, ya, pengen ngeluarin air pakai muka, ini baru keluar, repot gitu. Iya, nggak pakai tangan muka. Kenalan dulu. Dia bilang kurang ajar. Iya, sensornya muka, Bu. Ya, kalau tangan masih mending gini, keluar gitu. Kita gini. Ini muka. Ya. Coba di Alin Abah gituin coba. Bikin aturan kita yakin nggak ada yang ke kamar mandi dah pasti. Ya. Di Dauha tuh, Bu, ya. Sampai jamaah saya tuh buang air dia kebingungan. Teriak, Pak Ustadz, ini nggak ada air ya katanya. Padahal saya udah masuk dulu, saya bilang coba muka lu kelihatan situ di kaca tuh sensor, bener keluar gitu. Ya. Muka kayak HP, ada kan HP yang kayak gitu kan? Dia buka HP pakai itu kan? Ini siapa nih? Jadi kalau muka kita nggak kelihatan, nggak keluar air, kurang ajar. Kenalan. Ya, itu baru di Doha tuh, Bu. Belum lagi di Eropa, di Amerika pasti itu lebih dari itu.
Nggak bisa kita main air, nah, muka kita kasih lihat ini. Ya, tuh. Sudah kecanggihan semua sekarang, serba canggih tuh, Bu. Ya, repot kita mau udah mau muka baru keluar air, mau keluar air gimana? Ya, emang nggak disediain tempat wudhu, nggak disediain tempat gitu. Ya, kecuali di masjidnya ada pasti kerannya itu. Ada lagi yang sensornya itu tempat duduk, ya kan? Jadi kayak di haram tuh duduk tuh. Kalau kita bangun air keluar, duduk mati. Ya bilang nih gimana? Duduk keluar, bangun lagi. Iya. Nah kita wudhu gimana coba? Disediain tempat duduk, tapi giliran kita diri, hidup, kita duduk mati tuh air. Ya, itu serba canggih deh Bu, pokoknya sekarang tuh. Tapi ketika kita tinggalin tuh tempat duduk di tempat kita wudhu, nggak keluar air, mati. Jadi sensornya ada di kaki kita juga. Di kaki itu, terus keluar air, duduk mati lagi. Ya, macam-macam lah orang kalau punya apa nih, punya apa rematik ini repot itu. Samuratnya lagi langsung duduk bangun duduk. Ya, itu udah serba canggih Bu sekarang. Nggak apa-apa biar kita nggak gaptek jadi kan. Mana-mana kita juga jadi nggak bingung. Ya. Jangan sampai ke toilet pesawat gedor-gedor pintu dari dalam, duduk minta bukain. Jangan tinggal tarik doang gitu ya. Mau masuk tekan, mau keluar tarik kan gitu. Ya. Duduk, tolong. Baik, ya. Summa innal wudu'a syartun di jawazi hamlil mushaf. Ya. Nah, kemudian wudu itu merupakan syarat yang memperbolehkan seseorang untuk memegang Al-Qur'an. Sawaun kana hamiluhu mukallafan, ya, baik orang itu sudah mukallaf atau balik atau ghair mukallaf atau belum balik. Ya. Illa kecuali an-nasabiyya alladzi lam yukallaf la yajibul wudu alaihi huwa. Enggak diwajibkan tuh anak kecil kalau memegang Quran suruh wudu dulu. Anak kecil, ya, bal yajibu ala walihi an ya'murahu bil wudu indama yuridu sabi hamil mushaf. Tapi